Salam, perkenalkan nama saya Mitri Jupitra Tanio dari Prodi Bimbingan Konseling semester 1 kelas B. Saya akan menjelaskan materi teori belajar behavioristik secara singkat, mulai dari pengertiannya, prinsip-prinsip teori belajar behavioristik, hukum-hukum yang ada pada teori behavioristik, dan juga ciri-ciri behavioristik, dan juga beberapa contoh dari teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Stimulus sendiri adalah perubahan lingkungan internal atau dalam diri peserta didik dan juga eksternal atau dalam lingkungan peserta didik. Respon adalah balasan atau tanggapan yang diterimanya oleh panca indera peserta didik. Prinsip teori belajar behavioristik yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan juga respon karena bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan juga penguatan negatif. Hukum pada teori belajar behavioristik yang pertama, hukum kesiapan. Hukum ini berarti kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh para pendidik atau guru maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan berarti semakin banyak peserta didik latihan, maka semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika seorang peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu atau secara terus-menerus dan juga secara terukur atau pas. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti efek yang dirasakan oleh para peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Yang keempat yaitu hukum sikap. Hukum ini berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya, meminta maaf setelah melakukan suatu kesalahan. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, dalam materi teori belajar behavioristik, ada beberapa contoh teori behavioristik. Yang pertama, guru menyusun atau bahan ajaran secara lengkap. Yang kedua, guru lebih memberikan contoh. Yang ketiga, guru membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahan baik pada materi maupun pada diri peserta didik. Yang keempat, guru harus lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru harus bisa memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Yang keenam, guru memberikan evaluasi atau penilaian berdasarkan perilaku yang terlihat. Itulah sedikit materi yang saya jelaskan secara singkat. Kiranya materi tersebut dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Terima kasih.